Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang surat Roma, kita telah mencapai pasal yang ke-14. Jika Allah mengizinkan, hari ini kita mempelajari ayat 1-12. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tentang pasal 14, apakah yang dibicarakan oleh pasal 14 di sini? Di pasal 14, masalah muncul di gereja pertama, yaitu bahwa latar belakang orang percaya saat itu berbeda-beda. Beberapa dari mereka berasal dari lingkungan Yahudi, dan beberapa berasal dari lingkungan non-Yahudi, dan tentu saja ada perbedaan besar. Dan mereka tidak dapat mendapatkan solusinya dengan cepat, jadi beberapa orang yang berasal dari latar belakang Yahudi mempertahankan pemikiran lama mereka. Dan juga mereka yang dari latar belakang penyembah berhala juga masih hidup dengan pemikiran lama mereka. Dan ini menyebabkan semacam kejengkelan di antara orang-orang percaya di gereja pertama. Itulah sebabnya Rasul Paulus membahas masalah ini dalam pasal ini. Bagaimana seharusnya sikap saya terhadap sesama saya? Bolehkah saya menghina dan mengutuk jika saya melakukan sesuatu yang saya yakini, tapi saudara saya belum sampai pada tingkat pemahaman yang seperti saya? Bagaimana seharusnya sikap saya terhadap dia? Bagaimana saya harus bersikap? Itulah yang dibahas dalam pasal ini dan ayat pertama dalam pasal yang ke-15. Bagaimana kita mengatasi perbedaan yang ada agar tidak membawa kita kepada perselisihan? Perpecahan, benar. Ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut? Seperti telah kita katakan, latar belakang orang percaya itu berbeda-beda. Orang Yahudi misalnya tidak makan jenis makanan tertentu. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak makan makanan tertentu, daging tertentu. Bahkan orang beriman di antara Terkadang mereka. jika orang percaya masih dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Selain itu, tradisi dan ritual memperkenalkan banyak praktek yang akhirnya dimasukkan ke dalam kekristenan, namun sebenarnya tidak ada di dalam firman Tuhan. Ada beberapa orang beriman yang melakukan hal tersebut dengan kesederhanaan, dengan cinta pada Tuhan. Mereka tidak makan makanan tertentu dan makan makanan lain, atau mereka tidak makan pada hari-hari tertentu dan makan pada hari lainnya. Tentu hal ini tidak ada hubungannya dengan Kristenan, tapi jika ini adalah latar belakang seorang percaya, lalu kita yang kuat harus melakukan apa yang dikatakan di pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Entah bagaimana orang ini belum mencapai kemerdekaan Kristus yang sepenuhnya, kemerdekaan yang membuat semua makanan halal untukku dan membuatku makan apa saja yang dijual di pasar daging, tanpa membedakan makanan yang satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang belum memahami tentang hal ini? Itu yang ia katakan di sini untuk menerima orang lemah imannya yang tidak makan segala jenis makanan yang menganggap satu hari lebih baik daripada yang lainnya. Dia berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dia menyuruh kita untuk tidak melakukannya. Jadikan itu sebagai prinsip dasar untuk penerimaan dalam persekutuan. Tapi kita harus bantu dia untuk maju. Dan kita harus berurusan dengan setiap orang dengan kasih Kristiani. Dan suatu hari kita akan memenangkannya dan dia akan menyadari kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Saudara Yosef, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara menerima saudara kita yang lemah seperti itu dan usaha untuk mencerahkan mereka? Bagaimana kita dapat menerima mereka dan pada saat yang sama mencerahkan mereka
dan membuat mereka mengetahui yang benar dan yang salah. Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk mencerahkan saudara-saudara kita dan beritahu mereka yang benar dan yang salah. Tapi ketika mereka mau tumbuh dan menjadi dewasa dan memahami firman Tuhan, mereka akan menyadari posisi Kristen yang sebenarnya. Dan seseorang mengatakan analogi yang bagus. Dia berkata jika seorang anak takut akan kegelapan, maka ibunya seharusnya tidak menceramahinya dan menyuruhnya untuk tidak takut pada kegelapan, dan itu tidak bijaksana. Tapi dia akan bijaksana jika dia memeluk putranya dan menepuknya dalam kegelapan sampai dia tertidur. Pada waktunya, anak laki-laki itu akan tumbuh dewasa dan dia akan tahu bahwa dia tidak perlu takut pada kegelapan. Jadi tidak bijaksana untuk menceramahinya dan menyuruhnya untuk tidak takut pada kegelapan, tetapi dia harus memeluk dan menepaknya, dan akan tiba waktunya ketika dia akan tumbuh dewasa. Saya pikir kita harus melakukan hal yang sama. Seringkali kita melihat dalam pertemuan orang percaya baru yang memiliki beberapa ide dari budaya lama dan latar belakang lama mereka. Tetapi ketika kita mengayomi mereka dengan baik, mereka akan melalui fase transisi sampai mereka mencapai kemerdekaan penuh Benar, di dalam Kristus. benar. Tanpa teguran, tanpa fitnah, tanpa kecaman. Itu yang dimaksud Rasul dalam pasal ini. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 2 dia mengatakan yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang lemah imannya hanya makan sayuran. Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Kami membutuhkan penjelasan tentang bagian ini. Mohon penjelasannya Saudara Yosef, terutama bagian kedua, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Dia mempertimbangkan orang yang tidak makan yang lemah karena dia tidak makan makanan tertentu. Dan itu semacam kurangnya kesadaran akan kemerdekaan Kristiani. Petrus ada dalam keadaan ini pada saat tertentu dan dia berkata kepada Tuhan, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Tetapi Tuhan Dalam menyuruhnya Kisah Para makan. Rasul 10. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Nah, di sini dia menyebut posisi ini adalah posisi lemah. Tapi bagaimana dengan yang kuat? Haruskah dia merendahkan yang lemah dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa-apa? Ini adalah jenis penghinaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pada saat yang sama, yang sebaliknya mungkin terjadi. Orang yang tidak makan mungkin akan menghakimi orang yang makan dan mengatakan bahwa dia hidup Dia mungkin sembarangan. menghakiminya. Jadi, hal ini juga salah. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Mengapa? Karena keduanya melakukan hal tersebut dengan hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Ada dua kata di sini yang menurut saya mendekati artinya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi. Saya pikir itu berarti mengeluarkan vonis bahwa orang ini ceroboh. Iya, Misalnya orang ceroboh ini makan daging babi. Lalu apa? karena setelah itu dia berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Jadi menghakimi di sini Benar. berarti mengeluarkan vonis. Mengeluarkan vonis. Jadi dia membenci dan mengeluarkan vonis. Tepat. Di ayat 4 dia berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena tuannya berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saya perlu mendapatkan peringatan dan dorongan. Siapa yang dia peringatkan dan siapa yang didorong di sini? Mengenai peringatan, dia memperingatkan dari penghakiman. Saya tidak wajib menghakimi hamba orang lain, terutama untuk menilai motifnya. Jika ada perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan, perilakunya, Adalah perilaku eksternal. perilaku lahiriah yang bertentangan dengan firman Tuhan berbeda dengan menilai motivasinya. Dia tidak makan karena dia menganggap bahwa tidak memakan jenis makanan tertentu adalah sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan pemahaman yang dia miliki saat ini. Mengapa saya berpikir bahwa saya mengetahui hati nuraninya dan menilai perilakunya ketika saya tidak memahami semua tentangnya? Dia akan berdiri di hadapan Tuhan, dia adalah hamba tuannya, saya bukan tuannya, saya adalah saudaranya. Saya dapat mendorongnya, saya dapat membantunya, saya dapat menasihatinya, saya dapat membangunnya. Dan saya seharusnya tidak membuatnya tersandung, itu tugas saya.
Tapi saya tidak boleh menghakimi saudara-saudara saya, motif mereka, pengetahuan mereka, dan paham mereka. Saya tidak berhak untuk melakukannya. Suatu kali Petrus mengajukan pertanyaan kepada Kristus setelah mengetahuinya bahwa dia akan mati sebagai martir. Katain tentang Yohanes, apakah yang akan Apakah yang terjadi dengan dia ini? Bagaimana dia akan mati? Bagaimana akhir hidupnya? Tuhan mengatakan, itu bukan Tetapi urusanmu. engkau ikutlah aku. Engkau ikutlah aku. Jika engkau mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saya harus tahu bahwa sesama itu bukan pelayan saya. Dan saya bukan tuan mereka. Saya saudara. Saya harus menyemangati mereka dan menolong mereka. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan mereka yang akan menilai semua orang termasuk saya sendiri. Saudara Yosef, kami sangat membutuhkan kata-kata ini di hari-hari ini karena berkali-kali kami menilai berdasarkan spekulasi motivasi, bukan hanya perilakunya. Benar. Kami menilai saudara yang lemah, yang memiliki sedikit pengetahuan berdasarkan motivasi mereka, dan kami mengatakan bahwa ini adalah cara berpikir mereka dalam hal ini. Itu jahat dan Jahat. kita harus menyadarinya. Ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bagian ini berbicara pada awalnya tentang orang-orang yang tidak hanya makan atau tidak makan, tetapi juga orang-orang yang menghargai hari-hari tertentu. Apakah artinya? Hal ini karena perbedaan latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi ingin semua orang menjadi orang Yahudi agar Kristus menerima mereka, dan itu adalah masalah gereja pertama. Mereka punya makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Dia punya hari yang harus dijaga dan hari-hari yang tidak boleh. Dan ingin menerapkan aturan ini kepada saudara-saudaranya. Beberapa saudara mencapai pengetahuan yang benar bahwa semua hari adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari yang lain. Orang lain masih menyimpan agenda perjanjian lama dan menjaga hari raya yang ditentukan dan penentuan Penetapan hari waktu-waktu tertentu dan tertentu. perilaku tertentu pada hari tertentu. Tepat. Jadi, Paulus sang rasul berkata di sini bahwa setiap orang harus diyakinkan dalam pikirannya sendiri. Bahwa dia harus mempelajari masalah ini dalam terang Tuhan, dan ketika saya melakukannya karena kitab suci mengatakan demikian, dan ketika saya akan tahu bahwa kitab suci berkata demikian, saya akan melakukannya. Jika pengetahuan saya tidak lengkap tapi saya tunduk pada kitab suci, ada harapan bahwa suatu hari nanti saya akan peroleh pengertian yang jelas dan saya akan tetap tunduk pada kitab suci. Untuk tunduk pada hal lain selain kitab suci itu adalah tragedi. Itulah sebabnya saya harus menempatkan masalah apapun itu di hadapan Tuhan dan buka kitab suci dan lihatlah apa yang dikatakan kitab suci. Setiap orang akan diyakinkan dalam pikirannya bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Mengenai makan, apa ada ayat yang mengatakan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan? Saya punya sebuah ayat jika saya menghargai. Suatu hari saya punya sebuah ayat. Tetapi untuk mengikuti orang kondisi rohaninya masih anak-anak, kita tidak boleh merendahkan orang itu. Tetapi untuk bersabar dalam mendorong dan membantu dia sampai dia mengetahui kebenaran dan kemerdekaan Kristus menurut firman Tuhan. Jadi gagasan utama di bagian ini dari awal hingga akhir adalah menerima saudara kita yang berbeda dengan kita, dengan perbedaan-perbedaan mereka, sampai setelah itu Tuhan memimpin mereka kepada kemerdekaan yang sempurna. Melalui nubuatan dalam firman Tuhan. Bukan terhadap perselisihan ataupun vonis. Bukan Tepat. untuk berselisih. Tepat. Setelah menyebutkan masalah makan dan minum serta menghargai hari, beliau mengatakan sebuah prinsip umum, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Tolong jelaskan prinsip umum ini. Saya ingin mengingatkan pemirsa terkasih kita tentang kata pertama dalam ayat pertama surat ini, Paulus hamba Yesus Kristus. Itulah prinsip Rasul Paulus, aku hamba. Dan saya pikir kita telah mempelajari sebelumnya bahwa dia pada mulanya adalah seorang hamba dosa. Dia mentaati dosa. Tetapi dia berkata di sini bahwa Tuhan mengubah paradigmanya dan dia menjadi hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan.
Kata-kata ini dasarkan pada kata pertama bahwa kita adalah hamba Yesus Kristus. Dan saya pikir ini adalah tingkat lanjut dan saya berharap Tuhan akan bantu kita untuk berpegang teguh kepadanya, yaitu bahwa jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jika kita makan untuk Tuhan, dan jika kita tidak makan untuk Tuhan. Bahwa Tuhan akan benar-benar menguasai semua aspek dan perincian kehidupan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 9, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Saya butuh klarifikasi. Mohon jelaskan pasal 9, Saudara Yosef. Kita telah mengerti sebelumnya dalam surat ini bahwa Kristus mati dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran dan dibangkitkan karena pembenaran kita, itu luar biasa. Tapi di sini dia memberi kita alasan lain untuk menjadi Tuhan bagi manusia yang mati maupun yang hidup. Dan ayat ini mengingatkan kita pada Yohanes 17 ketika dia berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi Kristus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan atas semua manusia, baik yang mati maupun yang hidup. Semua orang akan tunduk padanya dan aku harus tahu itu. Aku hanyalah seorang saudara bagi orang-orang percaya. Aku bukanlah Tuhan atas mereka. Dan mereka tidak diharuskan memberi pertanggungjawaban kepada saya. Tapi mereka akan memberikan pertanggungjawaban begitu cepat ketika mereka akan berdiri di hadapan kursi penghakiman Kristus seperti yang akan dia katakan nanti. Tapi aku adalah seorang kakak yang seharusnya menyemangati adik-adikku dan memegang tangan mereka untuk membantu mereka maju pada kesempurnaan seperti yang dilakukan Rasul Paulus dalam surat kepada orang Ibrani misalnya. Sungguhlah baik dia katakan tujuan kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk menjadi Tuhan baik yang mati maupun yang hidup. Menjadi Tuhan bagi semua orang. Ya. Sekarang, Tuhan semua orang karena ada banyak orang yang menolak kedaulatannya, tetapi kita harus menerima dan menghargainya. Dia adalah Tuhan yang kepadanya telah memberikan hidup yang kekal, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Benar. Tapi segera dia akan memerintah seluruh dunia, Atas semua setiap orang. lutut akan bertelut di dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka mau atau tidak. Setelah itu dia berkata di ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Apa artinya berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus dan apa itu kursi pengadilan Kristus? Kata Yunani untuk kursi pengadilan Kristus adalah bema. Dan itu berarti panggung hakim. Dalam pertandingan olimpiade, wasit biasa duduk di panggung untuk membagikan mahkota kepada para pemenang. Jadi bukan saya yang menilai berapa banyak yang telah saya layani. Aku akan berdiri di depan kursi pengadilan Kristus di depan bema, di depan panggung hakim. Dan dia akan membuat penilaian yang tepat. Saya bukanlah orang yang menilai penampilan saya sendiri dan mengatakan bahwa saya adalah pemain terbaik. Tidak, hakimlah yang akan mengatakan kata-kata itu, bukan saya. Hakim akan memutuskan dan aku harus tahu itu. Itu sebabnya dia mengatakan sebelumnya, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Engkau memiliki sangat sedikit informasi dan engkau sendiri akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Jadi berhati-hatilah dan jangan menilai motivasi orang karena engkau tidak mengetahuinya. Engkau juga harus melihat motivasimu karena engkau juga akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa 1 Korintus 3, setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Api akan memeriksa pekerjaan masing-masing ketika kita akan berdiri di depan kursi pengadilan Kristus. Saya harus memastikan itu diterima ketika saya berdiri di depan kursi pengadilan Kristus. Tetapi kita harus sangat berhati-hati dalam menilai saudara-saudara kita, apalagi ketika kita tidak memiliki semua fakta yang jelas mengenai mereka. Saudara Yosef, dia berkata sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Apakah itu tahta yang sama? Yang disebutkan dalam Matius 25 ketika raja akan duduk di singgasananya dan mengumpulkan bangsa-bangsa di hadapannya. Atau apakah tahta yang disebut di kitab Wahyu ketika semua orang mati akan dikumpulkan di hadapan tahta putih besar? Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan di sini dalam Roma pasal 14 dan analogi yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 5, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Berarti tahta umum.
Saya tidak berdiri depan tahta bersamaan, tapi itu berarti bahwa setiap orang akan berdiri tetapi tidak di tempat yang sama atau pada waktu yang sama. Masing-masing pada gilirannya. Masing-masing pada Apa gilirannya. maksudnya giliran? Giliran pertama adalah berdirinya orang-orang beriman di surga di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah. Dan ini hanya untuk orang beriman. Setelah itu raja akan turun di Matius pasal 25. Dan dia akan duduk di singgasana pemerintahannya dan dia akan menempatkan bangsa-bangsa di hadapan dirinya dan dia akan memisahkan mereka satu sama lain seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing miliknya. Dan dia akan meletakkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan beritahu mereka, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu." Dan dia akan meletakkan kambing di sebelah kirinya dan berkata, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Peristiwa ini mendahului pemerintahan 1000 tahun dan akan di bumi di lembah yang disebut namanya di Yoel pasal 3 disebut lembah Yosafat. Itu akan terjadi setelah 7 tahun terakhir. Setelah 7 tahun berakhir, 7 tahun setelah pengangkatan akan terjadi Tepat. kesusahan besar sesaat sebelum berdirinya pemerintahan 1000 tahun. sebelum berdirinya pemerintahan 1000 Inikah yang tahun, disebut penghakiman atas orang hidup? itulah penghakiman orang hidup. Dan setelah 1000 tahun akan ada penghakiman orang mati dan itu tidak akan ada di surga maupun di bumi karena dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dan mereka tidak akan menjadi dua tim atau satu tim orang percaya tetapi mereka akan menjadi satu tim pendosa dan mereka semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dia berkata dalam ayat 11, karena ada tertulis, "Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Mohon komentari hal tersebut. Ayat ini dikutip dari Yesaya 45 dan baik. Bahwa itu dikutip setelah pepatah, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Berbahagialah setiap pemirsa kami yang melihat Kristus yang disalibkan dan menerima keselamatan. Bagaimana dengan orang yang tidak mau melakukannya? Sesuatu yang lain akan terjadi padanya, baik dia mau atau tidak. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Jika Anda menerima Kristus sekarang, Dia akan menyelamatkan Anda. Tapi jika Anda menolak Kristus sekarang dan menolak untuk berlutut padanya, Anda akan dipaksa untuk berlutut padanya, saudaraku, tapi Anda tidak akan diselamatkan. Suatu hari akan datang ketika Anda akan dipaksa untuk tunduk kepada Anak Allah. Wahai engkau yang hidup berantakan dan menutup mata terhadap orang yang memberikan keselamatan, Dia memanggilmu hari ini, jadi lebih baik engkau mendengar suaranya. Suatu hari akan tiba ketika Anda akan dipaksa untuk tunduk kepada Anak Allah. Tetapi sekarang kita tunduk padanya dengan segala cinta. Berkat Dia. Dan orang yang menolak cintanya sekarang, suatu hari dia akan dipaksa untuk tunduk kepada Anak Allah. Amin. Mengingat hal itu, dia berkata dalam ayat 12, dan itu adalah metode Paulus dalam menyampaikan argumen, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Hal itu membicarakan apa tentang metode hubungan kita terhadap sesama? Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih. Kita harus menanggung beban satu sama lain, tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah dan itu membuktikan bahwa Kristus adalah Allah. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri, bukan tentang orang lain. Masing-masing akan memikul bebannya masing-masing. Setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, Jadi manusia tidak bebas berperilaku dalam hidupnya sesuai dengan keinginannya. benar, Suatu hari kita akan kembali ke orang yang memberi kita kehidupan dan kita akan memberikan pertanggungjawaban. tepat. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan ayat 5 yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Apakah maksudnya? Orang-orang percaya datang dari latar belakang dan pemikiran yang berbeda, jadi beberapa digunakan untuk menjaga hari. Beberapa memiliki hari-hari tertentu untuk memperingati dan yang lainnya tidak. Dia ingin mengatakan bahwa setiap orang harus mengatur pikirannya. Apakah perilaku itu sesuai dengan firman atau tidak? Dia harus menempatkannya di hadapan firman untuk melihat apakah sesuai dengan firman atau tidak. Dan mereka harus saling menerima tanpa syarat dan menerima perbedaan. Benar. Apa yang dimaksud dengan yang dikatakan tentang tahta pengadilan Kristus di ayat 10? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Apa yang dimaksud dengan kursi pengadilan Kristus? Kata itu dalam bahasa Yunani berarti mimbar hakim. Dan itu adalah tempat juri biasa berdiri untuk membagikan mahkota kepada para kontestan. Jadi dia mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang akan menilai kinerja saya atau saudara-saudara saya.
Tetapi sesama saya dan saya akan berdiri bersama suatu hari di hadapan hakim dan dia akan menilai kinerja kami dan memberi kami mahkota. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك ريا راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك راية ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Kekal meskipun ubah dan bebaskan aku